Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita nikmat, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa beramal solih untuk kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga berusaha secara maksimal untuk menjauhi segala apa yang Allah larang agar kita mencapai derajat takwa yang sebenar-benarnya. Dan semoga kita semuanya senantiasa diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita diistiqomahkan oleh Allah beribadah kepadanya sampai ajal menjemput kita masing-masing. Amin. Allahumma amin. Ya, melanjutkan pembacaan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin tentang bab yang ketiga, yaitu bab as-sabr, babus sabr, masih di hadis yang ke-6 tentang kisah seorang anak dan raja yang zalim, atau bisa juga disebut dengan nanti ashabul ukhdud ya. Kemarin kita sudah sampai kepada bagaimana sang raja ini ingin sekali membunuh anak ini. Kemudian kemarin raja membawa anak ini ke atas gunung. Ya, kalau seandainya anak ini mau keluar dari agama keyakinannya, dari keyakinan menyembah kepada Allah, kalau mau keluar maka jangan lemparkan. Tapi kalau tidak mau keluar maka lemparkan. Maka seketika farajafa bihimul jabal. Gunung itu pun goyang. Anak tadi mengatakan, berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, beresi orang-orang itu atas kehendakmu. Pokoknya terserah ya Allah, urusi mereka. Sehingga Pak gunung itu pun bergetar goyang. Sehingga yang jatuh bukan anak ini, tapi malah yang jatuh pasukan raja yang membawa anak ini. Kemudian anak ini kembali kepada raja. Ya. Wa jaa yamshi ilal malik, kemudian anak ini datang kepada raja. Faqala lahul malik, maka apa yang dikatakan raja mengatakan kepadanya, ma fa'ala ashabu. Apa yang dilakukan oleh pasukanku? Faqala kafanihimullah ta'ala. Ya, Allah telah membereskan urusan-urusan mereka. Artinya memang Allah mewafatkan mereka. Kemudian apa? Faqala, raja tadi pun mengatakan lagi, coba bayangkan. Ya, tidak bosan-bosannya raja ini ingin berusaha membunuh anak ini, tapi apa? Tidak bisa-bisa. Tidak bisa membunuh anak ini. Ya. Kemudian apa? Raja memerintahkan, idhabu bihi fahmiluhu fi qurqurin. Wa tawassatu bihil bahar fa in raja'a an dinihi wa illa faqdhifu. Ya. Maka raja ini menyuruh ya dari sekelompok prajurit lagi pasukannya, wahai pasukan, bawa ini naik kapal, kurkur itu naik kapal ya, atau perahu besar ya. Wa tawassatu bihil bahar, kalau sudah sampai di pertengahan laut, coba bayangkan, ini naik kapal perahu besar, kalau sudah sampai di tengah laut apa?
Fa in raja'a an dinihi, kalau dia kembali ke agamaku, agama kita, gitu ya. Keluar dari keyakinan beribadah kepada Allah, jangan lempar. Jangan lempar ke tengah laut anak ini. Tapi kalau tidak mau, faqdhifu. Kalau tidak mau keluar dari keyakinan beribadah kepada Allah, maka Pak lemparkan anak ini ke tengah laut. Ya. Kemudian apa? Fadhahabu bihi, ini pun ngajak. Kemudian anak ini kembali berdoa kepada Allah. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Jadi ketika mau dilempar anak ini berdoa kepada Allah. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ini doa yang harus kita hafalkan. Ya. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ketika ini doa, ketika menghadapi orang-orang yang memang begitu zalim kepada kita. Sehingga Pak kita pasrahkan, ya Allah, urusi orang ini, ya Allah, terserahmu ya Allah. Engkau yang menghukum, terserah. Loh ini ya. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, beresi urusan orang-orang ini ya Allah. Terserah padamu, mau diapakan. Oh ini ibaratnya gitu. Maka apa? Fangkafa'at bihimus safinah. Maka kapal ini pun bergoyang-goyang. Ya. Faghariqu, sampai kapal ini tenggelam dan menenggelamkan mereka, kecuali siapa? Anak tadi. Coba bayangkan. Kalau Allah sudah berkehendak anak ini belum mati, maka tidak akan mati. Ya. Maka apa? Wajah ayam syi'idal malik. Maka anak ini pun berenang kembali ke tepian, bertemu raja. Ya, bertemu raja lagi. Raja otomatis terheran-heran. Ma fa'ala ashabu. Apa yang dilakukan pasukanku? Dia menjawab lagi, kafanihimullahu ta'ala. Allah Tuhanku telah memberesi urusan-urusan mereka. Artinya apa? Ya mereka mati semua, ya. Qala lil malik, maka anak kecil ini mengatakan kepada sang raja. Ya. Innaka lasta biqatili wahai raja. Sesungguhnya kamu itu tidak bisa membunuhku. Oh, coba bayangkan. Ya. Sesungguhnya kamu tidak bisa membunuhku. Hatta taf'al ma'amuruk. Sampai kamu mau mengerjakan apa yang aku minta, apa yang aku suruh kepadamu. Coba bayangkan. Raja menduduki posisi tertinggi, anak kecil ini begitu berani. Wahai raja, sesungguhnya kamu tidak bisa membunuhku. Kenapa? Yang bisa membunuhku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Lakukanlah apa yang aku suruh. Kalau kamu mau melakukan apa yang aku suruh, niscaya kamu bisa membunuhku. Oh. Kemudian raja bertanya, "Mahu, apa itu perintahmu?" Tajma'un nas fi sa'idin wahid. Kamu sekarang wahai raja kumpulkan semua manusia di sebuah tanah lapang. Ya. Fi sa'idin wahid. Wahai raja kumpulkan seluruh manusia di sebuah lapang. Wataslubuni ala jid'in, dan saliblah aku di atas pohon, sebatang pohon, ya. Jid'in itu sebatang pohon. Tsumma khudh sahman min kinanati, kemudian ambillah panah dari tempat panah yang aku bawa. Memang kemana-mana berarti ini anak kecil membawa panah. Maka apa? Wahai raja, ambil panah dari panahku. Tsumma da'sah fi kabidil qaus. Kemudian letakkan panahku di busur. Ya. Tsumma qala. Kemudian sebelum dilepaskan busur panah ini, ucapkanlah bismillahi rabbil ghulam. Coba bayangkan. Anak ini mengajarkan kepada raja, wahai raja, kalau ingin membunuhku, syaratnya apa? Kumpulkan manusia, salib aku di sebatang pohon, kemudian apa? Ambil panah dariku, yang punyaku, dari tempat panahku, kemudian apa? Letakkan di busur panah, sebelum melepaskan busur, baca bismillahi rabbil ghulam. Dengan nama Allah, Rabb, Tuhannya, sesembahannya anak kecil ini. Ya. Maka apa? Fa innaka idza fa'alta dzalik qataltani. Wahai raja, kalau kamu sesungguhnya melakukan hal demikian, pasti kamu bisa membunuhku.
Maka apa? Fajama'an nas, betul. Nah, karena raja ini betul-betul ingin membunuh anak ini. Maka apa? Raja ini pun mengumpulkan manusia. Membuat pengumuman, kumpul-kumpul. Maka akhirnya terkumpul manusia di tanah lapang. Ya, menjadi satu. Ya. Kemudian apa? Wasolabahu ala jid'in. Kemudian anak kecil ini pun disalib di sebuah batang pohon. Tsumma akhadha sahman min kinanati. Kemudian raja ini mengambil busur panah dari panah anak tersebut. Tsumma wada'a sahm fi kabidil qaus. Kemudian raja tadi mengambil panah, kemudian diletakkan di busur panahnya. Tsumma qala, kemudian yang memanah mengatakan apa? Bismillahi rabbil ghulam. Dengan nama Allah, yaitu sesembahan Tuhan anak kecil ini. Ya. Tsumma ramahu, kemudian setelah mengucapkan bismillahi rabbil ghulam, dilepaskanlah, maka apa? Melesatlah panah ini dan menancap di pelipis. Masya Allah. Begitu sabarnya anak ini, ya. Dan ini perjuangan yang luar biasa dalam berdakwah, ya. Seorang anak muda yang mempunyai jiwa dakwah yang sangat luar biasa. Coba bayangkan, sedangkan sekarang anak-anak muda, apa yang dilakukan anak muda sekarang? Ya? Apa yang dilakukan mereka? Ya, mereka hanya main-main, duduk-duduk, mereka hanya ya ngobrol-ngobrol sana sini, gitaran dan seterusnya, rokok sana, rokok sini, ya. Berbeda dengan zaman dahulu, anak-anak muda mereka cinta kepada ilmu, cinta kepada para ulama, cinta masjid, cinta untuk saling tolong-menolong. Ya, sekarang anak muda gadget, nongkrong gadget, terus nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya, maka anak kecil ini berdakwah, mendakwai raja, coba bayangkan, mendakwai raja. Nggak ada orang seperti ini. Ya, maka apa? Tepat di pelipisnya, masya Allah. Ya, luar biasa nih. Ya, faqalan nas. Kemudian anak kecil ini pun mati. Kemudian apa? Ini yang diinginkan oleh tujuan anak kecil ini apa? Menjadikan manusia beriman. Maka apa? Seketika itu raja mengerjakan apa yang disuruh oleh anak tadi, ya kan? Ambil panah dariku, kemudian apa? Dilepaskan dengan mengucapkan Bismillahirrabbilghulam. Maka mati anak kecil ini. Faqalan nas. Maka manusia yang menyaksikan seketika mereka mengatakan amanna birabbil ghulam. Coba bayangkan. Ini tujuan anak kecil, ini sudah jangkauannya sudah panjang dakwahnya. Ya. Amanna birabbil ghulam. Maka kami beriman kepada sesembahannya anak kecil ini. Akhirnya apa? Semua yang menyaksikan proses ya ini, mereka semua beriman kepada Allah kecuali raja dan pasukan. Ya. Maka apa? Fa'atil malik, ada seorang yang mengatakan kepada raja, faqilah, dikatakan kepada raja, ara'aita ma kunta tahdhar, qad wallahi nazala bika hadruk. Wahai raja, apa yang kamu khawatirkan terjadi. Apa itu kekhawatiran raja? Jangan sampai anak ini menjadikan manusia-manusia atau rakyatnya beriman kepada Allah. Akhirnya apa? Kekhawatiran raja ini pun terjadi sehingga apa? Manusia rakyatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa? Waqad amanan nas, dan sungguh manusia rakyatnya telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amara bil ukhdud. Nah, ini namanya kisah ashabul ukhdud ini. Ini dalam surat Al-Buruj, ya. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Maka dibuatlah parit. Maka ukhdud itu artinya parit. Ya. Maka raja seketika karena melihat rakyatnya ini beriman kepada Allah semuanya, maka apa? Raja membuat parit yang sangat dalam, bi afwahi sikak, dengan lorong-lorong, ya. Ini parit sana sini, ya pokoknya dikasih, ya. Kemudian apa? Fahuddat, kemudian digali, dilubangi, wa udrima fiha niron, kemudian dikasih kayu bakar, kemudian dinyalakan api. Ya, jadi lubang api, ya, parit berapi. Faqala, kemudian raja mengatakan,
man lam yarji an dinihi fa'aqmihuhu fiha. Fa'aqhimuhu fiha. Kemudian Raja mengatakan, barang siapa yang tidak kembali dari agamanya, ya, dari keyakinannya sekarang tidak mau kembali menyembahku, kata Raja, lemparkan ke lubang tadi, parit tadi. Kemudian apa? Iqtahim fafa'alu hatta ja'at imra. Maka semua rakyatnya yang beriman kepada Allah dilempar ke parit yang sudah ada api yang menyala-nyala. Ini Masya Allah, umat-umat terdahulu, mereka berjuang untuk mempertahankan keimanannya dengan bertaruh nyawa. Sedangkan kita, umat Islam, Nabi Muhammad ini sekarang Masya Allah, diberikan kemudahan, masjidnya enak, ber-AC, berkeramik, jalannya sekarang sudah halus, ada kipas, ada AC dan seterusnya, nyaman. Namun apa? Nggak ada yang mau ke masjid, kecuali hanya orang-orang yang memang iman betul-betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketika ada hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sobiyun ma'aha. Coba bayangkan. Sampai ketika ada seorang wanita yang membawa anak bayinya. Coba bayangkan. Ingin masuk ke parit. Ya. Jadi bayi ibu ini beriman kepada Allah, ikut iman. Maka apa? Fataqo asad antaqa'a fiha. Maka ibu ini maju mundur. Mau terjun enggak ya? Kenapa? Karena membawa bayi. Jadi maju mundur. Saya terjun enggak ya? Kalau saya terjun kasihan anak ini. Tapi ketika mau terjun, anak ini pun atas izin Allah berbicara. Jadi anak ini bisa bayi berusaha berbicara. Faqala lahal ghulam. Maka bayi ini pun bisa berbicara atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Mengokohkan keimanan ibunya. Kemudian bayi ini pun mengatakan, ya ummah, wahai ibuku, isbiri fa innaki alal haq. Coba bayangkan. Allah memberikan ilham kepada bayi ini untuk bisa berbicara. Kemudian apa? Memberikan motivasi kepada ibunya. Wahai ibuku, bersabarlah, sesungguhnya kamu di atas kebenaran. Oh, coba bayangkan. Ya, akhirnya apa? Kaget anaknya bisa berbicara. Ya, maka apa? Ibu ini semangat terjun ke parit dengan dalam keadaan penuh dengan keimanan dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini disebut dengan kisah Ashabul Ukhdud. Maka Ashabul Ukhdud mereka adalah orang-orang yang begitu sabar dalam menjalani Islam. Sedangkan kita suruh sholat aja malas, suruh puasa aja berat, suruh baca Quran aja berat. Lah mereka sudah iman, untuk mempertahankan keimanannya mereka diancam dengan dibunuh. Apalagi ini pembunuhan massal dengan cara yang sangat sadisnya luar biasa. Ya, nah, ini harus menjadi motivasi untuk kita. Karena semakin kita membaca hadis, maka keimanan kita, semangat kita dalam beribadah harus semakin meningkat. Kenapa? Berbeda sekali dengan umat-umat terdahulu. Ya, maka kita harus meneladani bagaimana semangatnya mereka, kegigihan mereka, kesungguhan mereka dalam mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesabaran mereka yang begitu luar. Karena ini terkait tentang bab kesabaran, maka kesabaran mereka yang begitu luar biasa. Dapat dipahami ya? Wallahu a'lam bishawab ya. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.